Assalamualaikum Pak Ali, sehat? Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat, umur bagaimana kabar Ya baiknya? Allah, Alhamdulillah. Pak Aldi, hari ini peserta kita sudah mencapai 500 orang, Pak Aldi, Wah, peserta. Dan hari ini kawan rekan-rekan guru ini siap untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Aldi terkait berbagai praktik baik yang sudah Pak Aldi lakukan selama ini. Dan kami berharap apa yang Pak Aldi nanti sampaikan ini bisa diimplementasikan di tempat kami mengajar masing-masing, Pak Aldi. Moga Pak Aldi, waktunya kami persilahkan. baik Bu Mur. Halo, selamat pagi guruku semua dari Sabang sampai Merauke, senusantara. Mohon izin, Pagi Pak Andi. izin untuk berbagi. eh, Karena kalau misalkan pengetahuan atau sesuatu yang baik itu kita hanya jaga sendirian, rasa-rasanya sesuatu yang baik itu tidak akan kemana-mana dan bertampak gitu ya. Malah hanya untuk segelintir orang saja tidak terlalu bermanfaat. Tapi kalau kita bagikan kepada rekan-rekan di sini yang jumlahnya ini udah hampir 500, wah saya yakin nanti mungkin cerita-cerita ini akan diteruskan ke guru-guru yang lain di daerahnya masing-masing dan semoga itu menjadi rantai manfaat untuk kita semua ya. Izin untuk share screen, rekan guru sekalian. Jadi kalau diminta untuk berbagi itu saya selalu semangat ya. Kenapa? Karena emang di kita di komunitas ini itu senang sekali untuk membagikan sesuatu, apalagi sesuatu ini berkaitan langsung dengan pembelajaran gitu ya. Nah, pembelajaran ini pula yang kemudian kita coba bagikan, apalagi bagikannya adalah dengan sesuatu yang berkaitan langsung dengan apa yang sudah kita lakukan, terutama di sekolah tempat kita belajar dengan anak-anak kita. Saya kasih sedikit judul ini yang ingin saya bagikan adalah komunitas riset sekolah. Ini mungkin cerita yang beberapa kali sudah saya coba bagikan ya. Coba bagikan ini di beberapa kegiatan, entah itu di temu pendidik daerah atau di temu pendidik Nusantara gitu. Jadi sebetulnya awalnya ini lahir dari keresahan gitu. Mungkin Bapak Ibu guru di sini adalah guru dari berbagai macam mata pelajaran kan. Guru mata pelajaran ini mungkin ada pelajaran eksakta atau mungkin seni atau mungkin pelajaran-pelajaran lain gitu ya. Nah, salah satu tantangan kita di sekolah sebetulnya Bapak Ibu ketika misalnya belajar gitu ya, adalah ketika guru mungkin jarang dilibatkan untuk mengurusi masalah-masalah sekolah, padahal itu berkaitan langsung dengan kita. Saya kasih contoh sebetulnya misalnya masalah tentang sampah, misalnya kalau di sekolah. Saya kan guru sains gitu, jarang sekali saya ditanya tentang ini ada masalah sampah nih, bagaimana nih kira-kira permasalahan ini bisa kita kurangi gitu. Mungkin guru-guru lain juga ketika ada masalah tentang seni misalnya atau misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan literasi dan lain sebagainya itu jarang sekali diajak apa namanya untuk belajar atau misalnya untuk mengembangkan diri dan menyelesaikan masalah gitu. Nah, berawal dari keresahan-keresahan seperti itulah gitu sebetulnya banyak sekali potensi-potensi yang kemudian kita bisa sumbangkan ke sekolah untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, di sini saya mengangkat tentang komunitas riset sekolah. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang sebetulnya bisa kita apa namanya solving atau bisa kita selesaikan kalau kita dilibatkan. Nah, kuncinya ada pelibatan tersebut. Jadi awalnya saya punya ide dengan murid gitu ya. Banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan, dengan sosial dan lain-lain di sekolah. Namun memang masalah-masalah itu selesai hanya di kertas dan dengan nilai-nilai angka saja gitu. Padahal sebetulnya ketika kita mau ajak anak-anak keluar kelas, banyak sekali hal yang bisa kita observasi, kita rumuskan masalahnya, dan kita susun rancangan-rancangan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang kisah eksperimen Benjamin Franklin? Ada yang udah pernah dengar? Eksperimen layang-layang dari seorang Benjamin Franklin. Jadi suatu ketika Benjamin Franklin itu ingin membuktikan apakah memang betul petir itu mengandung arus listrik. Dia keluar pada saat hujan deras, pada saat kecil, dia terbangkan layang-layang untuk membuktikan bahwa memang petir itu mengandung listrik. Akhirnya dia menemukan sendiri. Dari mana dia menemukan? Dia menemukan dari keinginan dan keresahannya dan dia melakukannya sendiri. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar.
tentang riset gitu. Yang kita selama ini pahami bahwa riset itu adalah berkaitan hanya dengan orang-orang yang mungkin sudah pendidikannya tinggi gitu ya, anak-anak kuliah gitu. Memang bisa anak-anak SD riset gitu. Nah, ini saya akan membagikan bagaimana sebetulnya anak-anak itu mau anak SD, mau anak TK gitu ya sekalipun yang namanya riset itu sebetulnya adalah bagian penting dari pembelajaran yang memang harus selalu dimunculkan. Nah, ini pada awalnya ketika saya punya gagasan dan ide tersebut memang tidak langsung mudah ya dan di ACC apalagi budaya kita adalah budaya lihat dan tunggu dulu buktinya gitu baru kemudian bisa diaksep. Tapi kalau misalkan kita belum ada hasil dan belum ada bukti, kita belum tentu didengar gitu ya. Dan inilah salah satu potret ketika awal-awal saya membangun komunitas riset. Jadi saya mengajak anak-anak untuk apa namanya mensosialisasikan diri menjadi bagian dari komunitas yang coba kita gagas itu. Memang banyak sekali tanggapannya, terutama tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan guru juga gitu ya, dan lain-lain. Nah, ketika kondisi awal disosialisasikan dan kami fokusnya sama tanggapan positif, itu tentu saja salah satu tantangannya juga bersumber dari anak-anak sendiri. Kenapa? Karena anak-anak yang sekarang itu terbiasa memang belajarnya hanya di kelas, kemudian hanya duduk, diam, mencatat gitu. Adapun ketika misalnya anak-anak ketika diajak keluar, hawanya mager dan lain sebagainya, atau ketika misalnya diajak diskusi, anak-anak juga susah gitu kan ya. Namun tantangan-tantangan itu perlahan terkikis ketika kemudian kita menemukan metode dan pendekatan yang tepat kepada anak-anak dan kepada ekosistem yang memang ada kita di situ. Nah, akhirnya saya kemudian melakukan semacam aksi. Aksinya adalah mengajak anak-anak untuk menemukan masalah. Saya sering sekali menyampaikan bahwa Bapak Ibu jangan takut, jadikanlah anak-anak kita adalah anak-anak pencari masalah. Gak apa-apa. Biarkan mereka menjadi anak-anak yang selalu mencari dan menemukan masalah. Tapi bukan berarti pembuat masalah ya. Biarkan mereka menjadi anak-anak yang menjadi pencari dan penemu masalah. Nah, dari masalah-masalah yang mereka cari dan temukan itulah sebetulnya itu dekat dengan kita dan kemudian kita bisa susun pemecahan masalahnya. Nah, saya selalu bawa anak-anak itu kalau misalkan untuk anak-anak komunitas riset khususnya itu keluar sekolah. Ternyata saya banyak menemukan ketika observasi di lingkungan sekitar sekolah itu banyak sekali anak-anak yang mungkin tahu buahnya namanya, tapi mereka tidak tahu pohon bentuknya seperti apa. Bahkan mungkin selama hidup mereka jarang sekali gitu ya, atau bahkan belum pernah melihat betul-betul katakanlah pohon yang buahnya mereka makan selama ini. Itu saya awal-awal membentuk komunitas riset ini menemukan anak yang semacam itu gitu ya. Sampai ada anak yang mungkin tahu buah pisang bentuknya seperti apa, kulitnya dan lain-lain, tapi mereka tidak tahu bentuk bonggol pisang itu seperti apa, bagaimana akar pisang itu seperti apa. Bahkan ketika misalnya ada pohon pepaya yang belum ada buahnya dan mereka nanya itu tuh pohon apa. Mungkin ya di daerah perkotaan itu jadi tantangan tersendiri bagi guru-gurunya. Akhirnya dengan observasi itu mereka gunakan juga teknologi menggunakan Google Lens. Akhirnya mereka tahu oh ternyata ini pohon ini, oh ternyata ini dari family ini dan lain sebagainya. Nah, aksi-aksi sekecil itu melalui observasi pembelajaran, kemudian melalui penemuan masalah secara langsung, itu sangat kontekstual dan sangat membuat mereka lebih excited, mereka lebih tertarik untuk belajar. Sehingga mereka bukan hanya ingin keluar kelas, tapi mereka ingin menemukan masalah. Dan ketika mereka menemukan masalah, mereka bukan cuma ingin menemukan dan selesai, tapi mereka juga ingin tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Masalah yang paling ada di lingkungan sekolah adalah tentang lingkungan karena banyak sekali di kita dihasilkan sampah-sampah. Nah, dari sampah-sampah ini mereka selalu berpikir apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk mereduksi sampah. Terlebih lagi ketika misalnya kembali ke kelas, saya selalu bilang ke mereka, coba cari deh Indonesia itu ada di posisi berapa dunia yang menjadi penyumbang sampah. Dan mereka langsung terkaget-kaget bahwa Indonesia adalah salah satu juara penghasil sampah di dunia gitu ya. Dari mulai sampah Eh, plastik ataupun sampah organik ya. gitu. Nah, akhirnya ketika kita Besok selalu baru ajak dan mereka belajar, langsung observasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian menyusun kira-kira apa yang memang mereka bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah,
mereka mulai berubah cara belajarnya dari tadi hanya sekedar tekstual menjadi pembelajaran kontekstual. Dari pembelajaran kontekstual itulah kemudian mereka terbiasa untuk berpikir secara sistematik dan prosedural gitu. Mungkin ini istilah-istilah yang kita dengar sedikit tabu ya kalau di anak-anak SD gitu, tapi begitulah seharusnya ketika misalkan ada isu-isu lingkungan. Dan ternyata ketika mereka tahu bahwa isu tersebut bukan hanya isu mereka, tapi juga isu yang beredar di seluruh dunia, mereka kemudian berdecak kagum, apa sih yang kemudian kita bisa lakukan supaya bisa isu ini lebih didengar. Nah, alhamdulillah dari pembelajaran-pembelajaran itu banyak dari anak-anak yang terbagi ke dalam beberapa tim diundang ke berbagai acara-acara di tingkat nasional maupun di internasional. Dari mulai internasional, ada dari berbagai universitas yang sudah kami ajak kerjasama untuk melakukan penelitian. Ada juga di tingkat internasional, ada beberapa universitas dari Malaysia dan dari Korea Selatan yang mengundang kami untuk mempresentasikan karya kami. Dan ternyata Bapak Ibu yang membuat saya tercengang apa? Ternyata isu yang mereka bawa oleh anak-anak kita ya di pedalaman atau katakanlah di pinggir ibu kota di Kabupaten Bogor yang saya ajar ini, itu ternyata bukan isu kami saja, tapi itu isu mereka. Bahkan salah satu universitas di Korea waktu itu, dosen profesor di sana mengatakan bahwa cara ini bisa kita adopsi dan bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak di Korea sana. Waktu itu ketika kita presentasi di Korea, mereka anak-anak kita membawa penelitian tentang bagaimana caranya mengolah limbah masker, rautan pensil, limbah kertas, ya itu menjadi media tanam yang kemudian bisa menumbuhkan tanaman. Dan ternyata itu mereka mau adopsi. Sehingga waktu itu kita diundang dan insya Allah nanti di tahun depan kita mendapat undangan lagi ke sana untuk mempresentasikan hasil karya tersebut. Itu mungkin satu dari sekian banyak perubahan-perubahan yang kita kemudian bisa dapatkan. Bahwa ternyata percakapan-percakapan kita di sekolah, ide-ide kita di sekolah bersama dengan murid-murid itu bisa menghasilkan sesuatu yang ternyata bukan cuma untuk kita, tapi berdampak juga untuk warga dunia. Nah, mungkin ini sejalan dengan apa yang kemudian diangkat oleh rekan-rekan di Temu Pendidik Nusantara ke-13 ini. Bagaimana isu yang berangkat dari desa itu kemudian bisa menjadi salah satu topik perbincangan di seluruh dunia. Karena sekarang ternyata antar daerah gitu di dalam dunia sudah terkoneksi dengan teknologi sehingga tidak ada batas-batas lagi geografis dan astronomis. Bisa jadi apa yang terjadi di kita terjadi juga di mereka dan bisa jadi praktik baik yang kita lakukan bisa diduplikasi atau dimodifikasi di mereka juga. Nah, ketika kemarin terjadi juga di Sumatera dan lain sebagainya, teman-teman dari luar negeri juga mengontak ke kita menanyakan bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saya sampaikan kondisinya dan kami berterima kasih atas perhatian mereka dan doa yang terbaik juga untuk rekan-rekan guru dan rekan semua yang terdampak di sana. Semoga kondisi juga cepat pulih. Nah, itu kiranya praktik baik yang saya bisa sampaikan, Bu Umur dan rekan-rekan semua. Untuk lebih detail dan lain sebagainya, nanti kita bisa lanjut di sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.